Bismillahirrahmanirrahim. Summa syara'a fi 'uyubin nikahil mutabbitati wa khiyari fihi. Masih kita lanjut seputar hal yang diharamkan atau proses pernikahan. Dalam hal ini muslim mengemukakan berkaitan dengan aib-aib di dalam proses pernikahan. Di dalam ketetapan sebuah pernikahan lil khiyari, untuk melakukan khiyar. Khiyar ini kalau kita maknai adalah sebagai bentuk pilihan, baik itu bagi seorang suami ataupun seorang istri boleh melanjutkan proses pernikahannya atau meminta gugat cerai. Bisa nih. Jadi laki-laki bisa menceraikan, tetapi bukan laki-laki saja. Seorang istri, seorang perempuan bisa saja melakukan tuntutan perceraian dengan tentu hal-hal atau sebab-sebab. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada permasalahan, tiba-tiba bini kita minta cerai. Oh, berarti ada apa-apanya ini. Ya. Di belakang berarti main belakang, ya. Main serong, gitu kan? Nggak tahu. Kita pulang kerja, Bang, pokoknya saya cerai. Nah, gitu kan? Ada kayak gitu? Ada. Bahkan masih status istri, dia kabur gitu kan dengan laki-laki lain ataupun sebaliknya, ya. Nah, dalam hal ini dijelaskan bahwa wa turadul mar'atu ay az-zawjatu bi khamsati 'uyubin, boleh bagi seorang suami, bagi seorang laki-laki untuk memulangkan turadul mar'atu ay az-zawjatu, dikembalikan, dipulangkan ini perempuan, ini istri ini bi khamsati 'uyubin, jika ada di dalam perempuan itu ada 5 aib, 5 cacat atau penyakit yang ada di dalam perempuan tersebut. Tuh. Setelah proses akad nikah, namanya kita nikah kan nggak tahu bentuknya seperti apa. Pas kemudian setelah nikah ketahuan ada beberapa penyakit yang diderita oleh perempuan atau istri kita. Kita nggak suka, kita nggak senang, dipulangkan boleh nggak? Silakan, nggak ada masalah, boleh. Tetapi tentu dengan beberapa hal dan beberapa alasan, ya. Apa kelima hal tersebut? Ahaduha, salah satunya adalah bil jununi, yaitu dengan sebab gila. Baru saja akad nikah selesai, waras nih bini kita kenal lama kok, udah sempat pacaran umpama, ya. Kemudian tiba-tiba habis akad sehari 2 hari kok senyum-senyum dewek gitu kan, nggak taunya gila, ya. Maka dalam hal ini sawa'un atbaqa aw taqatta'a, sama aja gila yang diderita oleh perempuan ini atau oleh istri tersebut, gilanya itu atbaqa tetap terus menerus, atau taqatta'a atau kadang-kadang kambuh, kumat, lagi kumat, gila, kagak kumat, lebih gila. Pokoknya gila, ya. Gilanya mau terus menerus ataupun gilanya kadang-kadang kambuh, kadang-kadang kagak. Nah, ini sama aja. Ya. Qabila la ilaha Allah, dan gilanya ini yang diderita oleh istri kita itu bisa diobati atau enggak, sama aja. Oh, ini mah gilanya kadang-kadang kalau kumat doang, kemudian bisa disembuhkan. Maka bagi seorang laki-laki bisa melakukan khiyar namanya, mau menentukan mau dilanjutkan pernikahannya atau dipulangkan ke rumah orang tuanya. Ya, gila nih, gilanya lama, gilanya kambuh-kambuhan atau terus menerus, tinggal laki-laki punya wewenang. Maka disebut khiyar. Apa itu khiyar? Boleh milih boleh lanjut kalau dia suka, silakan. Boleh dikembalikan kalau dia nggak suka, ya silakan, nggak ada masalah. Boleh bagi laki-laki, ya.
Jadi dengan sebab gila. Fa kharajal aghma, tetapi kharajal aghma tidak termasuk kategori gila, yaitu kalau istri kita punya penyakit epilepsi. Tahu penyakit epilepsi? Penyakit ayan kalau bahasa orang sini mah. Ya. Jadi bini kita kan nggak tahu tuh, romannya rapi, cakep gitu. Punya penyakit ayan, celeng lah. Nah, kalau penyakit ayan, kharaja ini tidak termasuk, ya. Fala yathbutu bihil khiyar fi fasdin nikah, maka tidak ada ketetapan di dalam khiyar untuk merusak nikah. Jadi kalau penyakit khiyar mah, penyakit ayan atau celeng mah, ini laki-laki nggak ada ketentuan untuk untuk mentalaknya atau mengembalikan. Tapi kalau betul-betul gila, ini gila nih, dikembalikan ke orang tuanya, itu boleh, udah pas rusak nikahnya namanya pas. Tapi kalau sekedar ayan, ini tidak masuk kategori bisa merusak pernikahan. Artinya dilanjutin pernikahannya, ya. Walau dama, meskipun penyakit ayannya nggak bisa disembuhkan terus menerus. Kan penyakit ayan kan kadang-kala ya, sebulan sekali ya belum tentu bisa lebih gitu kan, 2 bulan dan 3 bulan kalau penyakit ayan. Maka kalau bini kita penyakit ayan, udah terima. Ya. Jadi nggak ada kita untuk melakukan khiyar di dalam pernikahan tersebut. Ya. Khilafan lil mutawalli, tetapi berbeda menurut pendapat Imam Mutawalli. Kalau beliau mau gila sebentar, lama, ataupun ayan, penyakit yang susah tidak ada obatnya, kata Imam Mutawalli, boleh, silakan kembalikan ke orang tuanya. Bahasanya begitu menurut pendapat Imam Mutawalli, ya. Kita masih demen, kita masih suka, cuma ayan kadang-kala doang, ngamuk-ngamuknya nggak sebulan sekali gitu. Tahu-tahu ya namanya ayan kan tiba-tiba celeng ke dewek, namanya ayan ya. Maka silakan, karena ini bukan termasuk kategori khiyar atau di dalam fasakh, di dalam merusak proses pernikahan. Itu ya, gila ya. Wadaniha, yang kedua adalah biwujudil judami, dengan adanya penyakit judam. Apa itu penyakit judam? Dijelaskan bahwa wahwa illatun yahmaru minhal adhu summa yaswaddu summa yataqatta'u summa yatanahuru. Penyakit judam adalah sebuah penyakit yahmaru minha, yang bisa merah warnanya. Ini judam nih. Penyakit judam itu penyakit yang merah, yang menjadikan anggota badan itu jadi merah. Jangankan penyakit judam ya, penyakit gatal biasa aja kan, kalau orang gatal kan merah ya, apalagi judam. Itu anggota badannya menjadi merah dengan sama penyakit tersebut. Supaya suatu kemudian habis merah, warna dari penyakit judam itu jadi menghitam. Jadi menghitam, supaya takut kemudian pada rontok tuh kulitnya, karena sebab penyakit judam tersebut. Supaya tanah taruh, dan penyakit ini bisa menularkan kepada orang lain. Itu disebut dengan penyakit judam. Bahasa kita namanya disebut dengan penyakit lepra. Penyakit kulit, ya kemudian kulitnya jadi warna merah, kemudian hitam berubah pada rontok-rontok. Itu rontokan dari penyakit itu bisa menular. Maka kalau bini kita ada penyakit seperti ini, maka itu boleh bisa khiyar kita, dalam arti untuk menceraikan atau mengembalikan dulu ke orang tuanya sampai betul-betul sembuh. Ya. Itu khiyar ya. Penyakit apa? Penyakit lepra. Wadali sudah, yang ketiga adalah biwujudil barosi. Yang ketiga adalah dengan sebab adanya penyakit baros. Penyakit baros itu bahwa bayadu fil jildi, yang mana penyakit
penyakit baros, warnanya putih, nempel di kulit, warna putihnya itu, ya. Kemudian yudhibu damal jildi, yang bisa menghilangkan darah yang ada di kulitnya. Nempel itu penyakit warna putih, terus darahnya jadi hilang. Kemudian wa matahtahu minal lahmi, dan bisa juga menggerogoti daging yang ada di bawahnya. Tuh. Apa itu penyakit? Borok ya? Penyakit borok lah kalau gitu. Penyakit borok kan apa ya? Kulitnya habis, tuan, dagingnya digerogoti. Kan koreng tuh kalau garokin terus lama-lama nggak sembuh-sembuh jadi borok. Terus ke dalam sampai bisa hilang itu daging, tembus ke tulang. Ini namanya penyakit baros. Apa salah satu sebabnya? Dalam riwayat, walaupun riwayatnya ini dalam bentuk terkait dengan wudu dengan air musyammas. Apa itu? Air yang kena sinar matahari. Kalau kita wudu dengan air yang kena sinar matahari langsung itu, apalagi di tempat yang terbuat dari kayak bibir kayak gitu kan, nah itu kan bisa mengeluarkan tuh kadar-kadar besi-besi, kemudian kita pakai wudu. Nah itu kena hukum makruh. Apa penyebab dimakruhkannya? Itu bisa mengeluarkan, bisa menempelkan penyakit baros, ya. Walaupun belajar hadisnya jangan. Jadi penyakit baros itu sama seperti penyakit borok. Ya, borok kan nempel tuh, habis kulitnya, terus sampai dagingnya kemakan. Terus bisa menular. Bahkan penyakit borok itu bisa kemudian sampai makan dagingnya terus bisa merembet. Ya. Kayak salah satu ujian yang diterima oleh Nabi Ayub tuh. Sampai ada uletnya. Sampai orang itu kalau udah penyakit ini, boros ini, bisa sampai diamputasi, dipotong. Pernah nggak ada orang yang punya penyakit korengan, nggak bisa sembuh-sembuh? Nah itu disebut baros, penyakit baros dalam bahasa Arabnya. Kemudian kalau ini nggak dipotong, kalau nggak diamputasi, bisa merembet, daging-dagingnya bisa kemakan. Maka oleh dokter disarankan ini perlu dipotong nih. Ya itulah disebut dengan penyakit baros. Asalnya warna putih, nempel terus, lama-lama darah yang di bawah kulit itu akan menghilang, kemudian masuk ke dalamnya dan dagingnya akan termakan. Itulah yang disebut dengan penyakit baros. Ya. Jadi kalau ada perempuan yang mengidap penyakit baros, maka boleh kita lakukan khiyar untuk dikembalikan kepada orang tuanya. Fa kharajal lahmu wa huwa ma yughayyirul jilda min ghairi ilhabi dami. Ada pengecualian. Apa itu penyakit bahu? Bahu itu panu. Penyakit panu ini wa huwa ma yughayyirul jilda, bisa merubah warna kulit, ya, tetapi min ghairi ilhabi dami, tidak menjadikan sampai hilangnya darah yang ada di bawah kulitnya. Kan panu kan pada putih, ya, panu putih. Tapi ketika panu walaupun putih itu nempel, dia tidak menghilangkan darahnya, alias masih ada, hanya nempel di kulitnya doang, warnanya putih, ya. Ini cakep, mania cewek gitu kan, kita nikah, nggak taunya panuan mulu badannya, umpama gitu kan. Bagaimana nih balik nikah lah? Jangan. Jadi kalau panuan doang mah nggak ada masalah, nggak apa-apa, lanjut tuh. Kenapa? Karena panu masih utuh, hanya belang doang kayak macan tutul. Udah gitu kulitnya gelap gitu kan. Kenapa panu udah jadi kayak macan tutul? Jadi nggak masalah. Wala yusabbitu bihi ya. Maka kalau penyakit panu mah nggak ada ketentuan untuk dikembalikan kepada kedua orang tua. Tiga ya. Warabi'u, yang keempat adalah biwujudir rotaki, adanya rotako, wahwa
insidadu mahalil jima bilahmin. Rotak itu di dalam maknanya adalah insidadu mahalil jima, tertutupnya tempat jima. Berarti alat kelamin perempuannya itu ketutup tuh, rapet. Dengan sebab bilahmin, dengan sebab daging yang tumbuh. Jadi bolongan itu kagak ada, pokoknya rapet dah. Ya. Asalnya mungkin kecil ada, gitu. Pas gede, kemudian tumbuh tuh, akhirnya rapet dah. Udah rapet deh, nggak ada lubang gitu kan. Maka ketika kita habis akad nikah kemudian mau melakukan hubungan, ternyata nggak ada lubangnya, ada lubang bagian belakang doang yang bolong, rapet. Maka kalau rapet begini, ya boleh untuk dikembalikan, ya. Karena ada, jangankan itu, kadang-kadang ada juga seorang perempuan yang kecilnya itu perempuan itu kan, pas makin gede tumbuh tuh di bagian atas, di atas kemaluan perempuan tuh tumbuh daging, akhirnya jadi panjang. Ada yang gitu, kecilnya perempuan pas gede jadi laki, ya. Jadi berubah dia jadi jenis kelaminnya. Itu dengan secara sendiri boleh, nggak ada masalah. Tetapi kalau dirubah dengan sendiri, laki-laki nggak betah jadi laki-laki, operasi dia jadi perempuan gitu kan, dibikin lubang sendiri, dioperasi buat lubang, nah ini nggak boleh, haram itu. Itu namanya rotak dua. Nggak ada lubangnya nih perempuan, rapet kena daging, semua rapet, nah nggak bisa. Ya. Boleh kita melakukan khiyar, dituntut untuk dikembalikan kepada orang tua. Wal khamisu, yang kelima adalah biwujudil qarni, adanya tanduk. Loh, maksudnya koran. Insidadu mahalil jima bi'adulin. Apa itu? Adanya tumbuhnya tulang di antara tempat jima tadi. Tuh. Kalau tadi rapet karena daging, kalau ini ketutup. Kenapa ketutup? Karena tumbuh tulang. Tuh. Jadi nggak ada. Nah, bahkan berubah jadi jakar umpama. Nah ini maka boleh seorang laki-laki untuk mempasang, untuk mengkhiyar perempuan dan dikembalikan kepada orang tua. Tuh. Ya. Wa ma'ada hadhil uyun, adapun segala sesuatu selain daripada aib atau penyakit yang disebutkan tadi, contohnya apa? Kalbukhri, kayak seperti bau mulut. Nah, perempuan bau mulut, ya. Kemudian wasonani, ataupun bau badan. Nah, ini kan bukan penyakit nih. Ada yang bau mulut, perempuan kan, ada yang badannya bau. Maka la yusabitu bihil khiyar, maka tidak boleh dilakukan khiyar. Ya, kalau bau mulut tinggal dibersihin dah. Kalau bau badan tinggal dibeliin minyak wangi. Jadi kalau sekedar bau mulut, bau badan, maka seorang perempuan tidak diperbolehkan dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi ini dilanjut karena tidak boleh melakukan khiyar terhadap perempuan-perempuan yang seperti itu. Ya, itu yang perempuan, ya. Jadi laki-laki boleh, yang ada salah satu dari 5 hal tadi kemudian terjadi pada perempuan, maka perempuan itu dikembalikan kepada orang tua. Nah sekarang bukan hanya laki-laki doang, perempuan juga bisa menuntut cerai kepada laki-laki. Maka di sini dijelaskan bahwa wa yuraddur rajulu aydan ayazzawju bi khamsati uyubin. Sama halnya laki-laki juga, seorang suami boleh dituntut cerai atau dikembalikan kepada orang tuanya dengan sebab 5 hal. Perempuan tadi 5 hal, laki-laki juga 5 hal nih. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang
bisa menceraikan perempuan, tetapi seorang istri, seorang perempuan boleh menuntut cerai kepada suaminya kalau terjadi 5 penyakit di dalam lakinya. Bil jununi wal judami wal barasi. Nah, 3 hal ini sama kayak seperti perempuan di atas. 1, sebab suaminya gila. Tuh, kasihlah, balikin lagi lah ke orang tuanya kalau suaminya gila. Yang kedua dengan sebab penyakit judam, penyakit lepra, penyakit kulit tadi. Dan yang ketiga adalah penyakit baros atau penyakit borok. Boleh tuh perempuan pas lihat suaminya, waduh, penyakit borok umpama di tangan, di paha, di betis umpama, ya, maka boleh seorang perempuan untuk menuntut cerai kepada suaminya, ya, boleh melakukan khiyar. Kalau ada tuh, ya. Tapi kalau nggak ada, jangan diada-adain, gitu kan? Karena udah merasa gimana, gitu kan? Bisa bosan punya pilihan lain di luar sana, kemudian minta cerai pada suaminya, itu nggak boleh. Walaupun sebetulnya hukum daripada talak atau cerai itu halal, tetapi Rasulullah sampaikan bahwa abghadul halal ilallah al-talaq, perkara yang halal, ya, tetapi sangat dibenci oleh Allah Taala adalah perceraian. Jadi perceraian itu perkara yang sangat dibenci. Boleh, halal silakan, tetapi nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 ya. Kemudian yang keempat, ya, kalau laki-lakinya ada wujudul jambi atau jumbi. Yang keempat adalah adanya qat'u dzakari kulli aw ba'dihi, adanya jambi. Apa itu jam? Hilangnya zakar laki-laki semuanya atau sebagian. Tuh, nggak punya alat kelamin dah laki-laki, zakarnya hilang, alat kelaminnya hilang, baik itu semuanya atau sebagian. Semua atau sebagian itu sama aja. Wal baqi minhu dunal hasyafah, dan kalau sekiranya sebagian, sisanya itu bukan masuk kategori hasyafah, bukan seperti alat kelamin. Kalau misalkan panjangnya segini, contoh, kalau hilang semuanya memang udah jelas dan, tapi kalau sepotong yang hanya segini kecil dari panjangnya segini umpama, nah ini kan nggak bisa nih, bukan hasyafah. Ya. Maka itu seorang perempuan boleh menuntut cerai kepada lakinya. Saya nikah sama abang nggak ada ininya gitu kan, nggak ada barangnya, kan kasihan. Sama halnya kayak laki-laki nikah seorang perempuan, lubangnya ketutup rapat, boleh cerai. Istri juga, perempuan juga, hasyafahnya nggak ada, alat kelaminnya nggak ada. Walaupun ada, itu gede, bukan gedenya apa ya? Barangnya cuman hanya sedikit, ya nggak bisa dimasukin. Maka seorang perempuan boleh menuntut cerai kepada laki, ya. Fa'in baqiya qadruha fa'antara falahiyah. Jika sekiranya dia ada sebagian, umpama barangnya panjangnya segini, ya kan? Yang hilang hanya kepalanya doang, umpama helmnya doang, itu kan masih kelihatan dong. Kalau pagi, kalau melihat sesuatu masih berdiri, umpama, ya kan? Masih bisa dimanfaatin, masih bisa buat nyelup-nyelup, ngulek-ngulek gitu kan? Maka itu boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh adalah ketika yang tersisa dari hasyafahnya, kelaminnya hanya sebagian kecil. Kalau panjangnya segini berarti nggak nyampe setengah dah. Tapi kalau sebaliknya hilangnya hanya sedikit, kepalanya umpama karena dulu main pisau-pisauan, main pedang-pedangan, ketika potong apa gitu, kepala bagian batoknya, helmnya kepotong sebelah.
umpama. Nah kalau masih kepotong sebelah kepalanya, yang bagian batok helmnya masih nggak ada masalah, masih bisa. Apalagi masih bisa berdiri gitu kan, maka itu diperbolehkan. Nggak boleh melakukan khiyar, ya perempuan nggak boleh melakukan atau minta cerai kepada suaminya, kecuali kalau hasyafahnya, kelaminnya, alat kemaluannya nggak ada, baru tuh habis nikah gitu kata istrinya, ini kok udah seminggu kok nggak di tengok-tengok gitu kan, ini kok kenapa sih gitu kan. Jadi habis nikah seminggu tuh gak ada tengok-tengok, ini kenapa lagi puasa atau apa gitu kan. Pas dipaksa lagi tidur sama bininya, dipelorotin celananya, nggak taunya kagak ada gitu kan. Ada tapi kecil banget gitu kan, nongol kecil gitu kan nggak bisa tuh. Maka nah ini boleh seorang perempuan istrinya itu minta cerai besok, bang kalau gitu saya minta cerai, udah seminggu nggak diapa-apain gitu kan, kuenya jadi basi gitu kan ya, kalau nggak diapa-apain minggu, maka boleh perempuan minta menuntut cerai. 4 dong ya, makanya dijaga dah, itu kan alat yang berharga ya, berharga. Yang terakhir, yang kelima adalah wa biwujudil unnati, dengan adanya unnah. Nah, apa itu unnah? Wa huwa ajazat zawju anil wati fil qubuli li sukutil quwwatin nasyirati li dhafi fi qalbi aw alan. Yang kelima adalah lemahnya seorang suami di dalam melakukan hubungan badan. Jadi lemah, letoy, lesu gitu kan ya. Ya, bahasa gampangnya impoten. Ada hasyafahnya, alat kelaminnya ada, tapi digoyang-goyang itu nggak bangun-bangun, melehoy terus. Kan paling enggak kalau kita mah digoyang dikit kan bangun tuh, kenceng gitu kan. Ini udah digoyang, udah diapain baik, tetapnya nggak bangun-bangun. Nah, ini namanya impoten. Ya. Lemah tuh. Jadi bukan hanya lemah, tetapi lemah kayak tadi sini dari awal emang nggak bisa. Kan ada tuh yang misalkan, mohon maaf, apa namanya, kenceng tuh. Ada yang apa ya, lemah syahwat ya. Bisa berdiri tapi misalkan nggak tahan lama, itu kan ada. Tetapi ini yang dimaksud dalam kaitan di sini, nggak bangun sama sekali gitu kan, benar-benar impoten gitu kan, nggak bangun. Kenapa? Lisukutil kuatin nasyirati, karena tidak ada atau hilangnya kekuatan alias kejantanan di dalam diri suaminya, nggak ada, nggak bangun-bangun sama sekali gitu. Pokoknya mau udah dicolek, udah diapain baik, kok bang burunya nggak mau terbang, lemes terus gitu kan. Hal ini disebabkan karena nggak ada berahi, hilangnya rasa hasrat di dalam dirinya. Pengen melakukan hubungan badan itu nggak ada udah, ya, nggak nafsu udah. Kan ada orang, ya. Makanya kadang-kala bisa jadi saja udah, mohon maaf ya kalau ada yang ini, udah usianya 30 bahkan 40 bahkan lebih, kenapa nggak mau nikah-nikah tuh? Bisa aja, kenapa? Karena nggak ada hasrat, nggak ada nafsu di dalam dirinya. Bisa terjadi seperti itu. Dan bahkan alat ini nggak ada birahi, alatnya itu nggak mau bangun. Hasyafahnya itu, kemaluannya nggak mau bangun. Banyak orang kayak gitu. Udah usia 40 kok nggak mau nikah-nikah, kenapa? Enggak, belum ada yang cocok. Kan bisa tuh ngeles alasan, belum ada yang cocok. Kagak taunya barangnya bisa saja kagak bangun-bangun, melehoy.
Bisa nggak kali gitu? Bisa terjadi. Kan alasan, kok udah usia 40 lebih nggak mau nikah? Nggak ada yang cocok. Ya kan bahasa itu kan alasan. Padahal ya knalpotnya, alat kelaminnya itu nggak bangun-bangun. Tuh, ya. Tidur mulu. Ada nggak? Ada yang kayak gitu ya. Maka kalau mendapati ya seorang istri suaminya nggak bangun alatnya, udah digoyang, udah diapain-apain, nggak bangun, maka boleh seorang istri untuk menuntut cerai kepada lakinya. Percuma gue nikah gitu kan. Ada barangnya gede segede alu gitu kan, tapi nggak bangun. Bahasanya percuma. Karena ya perempuan juga butuh bukan hanya nafkah lahir doang. Bukan dia gajinya gede, bulanan kali ke 10 juta umpama, tapi nafkah batinnya enggak. Makanya di sini ketika seorang laki-laki hasyafahnya, kemaluannya nggak bangun, itu boleh seorang perempuan menuntut cerai kepada laki-lakinya. Kenapa? Karena nikah juga dia nggak bisa memuaskan itu kan, birahinya, nafsunya nggak ada. Karena laki-lakinya impoten. Makanya Rasulullah sampaikan, para pemuda, segera nikahlah kalian, karena kalau nggak nikah udah puasa. Tuh. Karena kalau kalian nggak puasa, itu birahi kalian akan terus naik, gitu kan? Karena dengan sebab kita puasa, itu akan tertekan birahi kita. Tuh, maka Rasulullah anjurin kita puasa kalau nggak nikah. Itu bagi orang yang normal. Kalau bagi orang yang nggak normal, mau puasa mau kagak, tetapnya nggak mau nikah. Udah berapa umur kamu? Udah 45 umpama. Nikah buru. Belum ada yang cocok. Ya kan? Belum ada cewek yang seret di hati. Padahal bukan cewek yang cocoknya, tetapi dia alatnya kagak bangun. Bisa begitu. Alatnya bisa impoten dan lain sebagainya. Maka kalau kayak gitu, ya maklum aja, walaupun nikah umpama terjadi, maka tidak bisa melayani istrinya, dan istrinya boleh menuntut cerai kalau alat kelaminnya nggak bangun. Ya, maka dijaga kita minum madu sama telur gitu kan. Madu sama telur ya. Hah? Ya olahraga, ya jaga stamina dah ya. Biar apa ya, biar ibadah juga kok ya, pahala ya. Jam belum nikah, buru-buru cepet nikah, ngecek hidup enggak tuh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau artinya Indonesia, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kira itu